Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Rosidi, asal sekolah SMK Negeri 1 Pogalan dari Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep TIPEK. Pada saat ini, di era digital, pembelajaran abad 21 mengharuskan guru memiliki kemampuan mengajar yang kreatif dan inovatif, khususnya inovasi dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Untuk itu, maka pembelajaran yang memadukan kemampuan pedagogik dan teknologi menjadi alternatif yang bisa mengembangkan dunia pendidikan menjadi lebih baik. Inovasi ini yang dikenal dengan istilah TIPEK, yaitu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Sesuai dengan namanya, TIPEK merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan perkembangan teknologi dan pedagogik untuk mengembangkan konten-konten dalam dunia pendidikan. Hal ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan angin segar sekaligus arah baru kepada dunia pendidikan. Terkait penggunaan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran, tentunya penggunaan teknologi ini diharapkan mampu menjadikan pembelajaran berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Menurut ahli yang bernama Ohlar dan Misra, terdapat 7 unsur TIPEK yang kemudian disebut dengan istilah 7 domain pengetahuan. Antara lain 1. PK atau kepanjangan dari Pedagogical Knowledge. Unsur ini berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, seperti metode mengajar, pengelolaan kelas, perencanaan pembelajaran, penilaian, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu CK, Content Knowledge, berkaitan dengan substansi materi yang harus dikuasai oleh Bapak atau Ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran. Penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan. Berikutnya yang ketiga yaitu TK atau kepanjangan dari teknologi knowledge. Unsur ini menjelaskan terkait pentingnya integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi yang ternyata bisa bermanfaat atau dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data, kegiatan belajar, hingga alat untuk menunjang produktivitas guru. Yang berikutnya yaitu yang keempat, PCK atau Pedagogical Content Knowledge.
PCK ini fokus pada proses pembelajaran yang dipilih oleh Bapak Ibu guru pada materi yang diajarkan. Unsur ini memuat tentang model pembelajaran atau style dari seorang guru dan fasilitas pendukung pembelajaran. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu TCK atau Technological Content Knowledge. Unsur ini merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu materi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu TPK atau Technological Pedagogical Knowledge. Unsur ini memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Unsur ini merupakan integrasi antara ketiga komponen, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba digital seperti saat ini, guru memang dituntut untuk cakap dalam mengintegrasikan ketiga komponen tersebut. Hal ini agar tidak ada istilah guru yang ketinggalan zaman. Lalu berikutnya saya akan menyampaikan tentang elemen yang nanti akan saya ajarkan, yaitu elemen BK atau berpikir komputasional. Dengan capaian pembelajaran atau CP yang berbunyi pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dan data distrik bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam program komputer. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, marilah kita akan masuk pada satu contoh persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan pemecahan masalah dengan cara berpikir secara komputasional, maka masalah yang ada bisa terselesaikan. Saya akan coba sharing. Ya, kita perhatikan. Di sini ada soal, yaitu tentang suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Ada 3 kotak secara horizontal, ada 3 kotak secara vertikal, sehingga jumlah kotak ini berjumlah 9 kotak. Dengan syarat cara mengisinya yaitu 1. Isilah setiap kotak dengan angka yang kita pilih antara dari 1 sampai dengan 9. Dengan syarat
dalam ketiga kotak ini tidak boleh angka yang sama, baik secara horizontal maupun secara vertikal, tidak boleh angkanya sama. Syarat yang kedua yaitu jika nanti sudah terisi angka, maka ketika dijumlahkan angka yang berada di setiap kotak ini, baik secara horizontal maupun secara vertikal ataupun secara diagonal, itu akan menghasilkan jumlah nilai yang sama. Kalau secara vertikal dijumlahkan bernilai seumpama 10, maka kalau secara horizontal dijumlahkan itu akan bernilai 10. Secara diagonal kalau dijumlahkan juga akan bernilai 10. Kalau sudah memahami tentang aturan yang telah saya sampaikan, maka saya persilakan untuk mengerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan diisi dengan angka di setiap kotak dari angka 1 sampai dengan 9 dan tidak boleh angka yang sama yang dimasukkan. Angkanya harus berbeda-beda. Tetapi ketika dijumlahkan baik secara vertikal maupun horizontal ataupun diagonal memiliki hasil yang sama. Waktunya kurang 1 menit. Silakan pakai kalkulator, boleh pakai komputer, boleh gunakan aplikasi Microsoft Excel, boleh. Silakan dimanfaatkan teknologinya untuk kebutuhan pembelajaran kalian. Saya hitung dari 1 sampai 5, maka soal ini berakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Ya, silakan masing-masing memperhatikan hasil dari pekerjaannya. Saya akan menunjukkan hasil dari penyelesaian saya. Saya menghasilkan angka 15 dengan rincian dalam setiap kotak seperti yang ada di layar. Pertama 8, ada 1, ada 6. Baris berikutnya ada 3, ada 5, ada 7. Baris berikutnya ada 4, ada 9, ada 2. Dan ketika angka-angka ini dijumlahkan secara horizontal bernilai 15, secara vertikal bernilai 15, secara diagonal bernilai 15. Sehingga ketika ada jawaban yang sama dengan yang ada di layar, maka jawaban itu benar. Berarti
kita sudah sanggup menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk ditanyakan sebelum saya akhiri atau saya tutup. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.